setelah ini kita akan bahas materi yang kedua, yaitu materi mengenai activity based costing atau ABC. Nah, ini mungkin teman-teman baru belajar juga di pertemuan keberapa ini, harusnya di pertemuan keempat dan 5 untuk yang materi ABC. Nah, jadi untuk ABC ini harusnya teman-teman juga baru belajar. Mungkin di lab dan di kelas dosen juga udah dipelajarin, jadi harusnya udah lebih familiar lah sama bentuk dari activity based costing ini. Nah, jadi pada dasarnya activity based costing ini adalah kita tuh mau menghitung, kita mau mengalokasikan overhead yang terjadi. Jadi tadi kan kita udah tahu nih bahwa manufacturing overhead itu kan adalah beban-beban yang terjadi di perusahaan gitu kan, di pabrik gitu kan. Nah, di sini di activity based costing kita tuh mau tahu nih, kita mau tahu berapa sih kita mau tahu berapa overhead kita untuk masing-masing activity. Jadi di sini overhead kita itu akan dibagi berdasarkan activity, di mana masing-masing activity itu bahkan punya cost driver masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di soal ini tuh activity based costing-nya atau ABC-nya itu dibagi berdasarkan 4 jenis activity. Ada yang pemesanan, ada berdasarkan pengiriman, penyediaan barang di rak, dan juga ada layanan pelanggan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita akan bagi dia jadi 4 activity, tuh kan. Nah, setelah itu nanti di masing-masing activity-nya itu tuh ada cost driver-nya masing-masing. Kalau teman-teman lihat di paragraf atas nih, kita coba baca dulu aja ya soalnya nih. Jadi suatu perusahaan retail, Michelle Co, memiliki 3 lini produk pakaian, yaitu dia punya kemeja, kaos, dan celana. Nah, saat ini perusahaan itu menggunakan simple costing system yang mengalokasikan biaya berdasarkan 25% dari harga pokok penjualan, di mana pendapatan adalah 150% dari harga pokok penjualan. Nah, Michelle Co berencana untuk mengimplementasikan activity based costing dengan membagi biaya overhead atas 4 aktivitas, yaitu ada dari pemesanan, itu cost drivernya adalah perpesanan pembelian, lalu untuk pengiriman dan penerimaan produk itu cost drivernya adalah pengiriman, untuk yang penyediaan stok barang di rak itu cost drivernya adalah jam, dan untuk layanan dan bantuan itu cost drivernya adalah per item yang dijual, jadi berapa item sold-nya, gitu, berapa unit yang terjual. Nah, jadi di sini kita tuh belajar ada 2 metode costing. Ada yang traditional costing atau simple costing, ada yang kedua tuh yang ABC. Nah, kalau simple costing atau traditional costing, kita akan mengalokasikan biaya overhead kita itu berdasarkan rate secara keseluruhan. Jadi overheadnya kita akan tambahin semua, lalu kita akan bagi dengan, biasanya sih kalau misalkan untuk yang rate dari si overhead cost itu biasanya pakai direct labor hour. Nah, cuma kalau misalkan di soal nggak dikasih tahu, itu berarti kita ikutin dari asumsi di soal aja gitu. Nah, terus untuk yang ABC itu yang tadi, yang kita alokasikan berdasarkan activity. Nah, jadi kita akan mulai aja nih kerjain yang problem ini, untuk yang soal ini. Nah, jadi di soal ini kita tuh diminta untuk yang pertama, buat laporan profitabilitas lini produk Michelle Co dengan menggunakan simple costing. Yang kedua, buat laporan profitabilitas lini produk Michelle Co dengan menggunakan activity based costing. Nah, yang ketiga, kita diminta menghitung produk per unit, biaya produk per unit atau cost per unit untuk masing-masing produk dengan menggunakan kedua sistem tersebut. Nah, yang keempat, ada nggak under atau over costing dari kedua sistem. Nah, jadi di sini kan sekarang ini si Michelle Co ini sebenarnya pakai simple costing system. Nah, dia tuh mau berencana buat mengimplementasikan si activity based costing ini. Nah, kita akan mulai dari yang simple costing dulu. Untuk yang simple costing, karena di soal ini tuh nggak dikasih tahu berapa direct material, berapa direct labor, kita kan nggak bisa cari tahu juga nih berapa direct material dan direct labor masing-masing. Nah, berarti kita langsung aja nih, kalau kita mau bikin laporan profitabilitas, yang akan kita buat adalah semacam income statement. Jadi di sini kita akan menghitung revenue
Lalu revenue akan kita kurangin dengan cost of goods sold. Lalu akan kita kurangin dengan berapa overhead cost-nya. Maka di sini nanti kita akan dapat nih operating income atau loss di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mau cari berapa sih income dari masing-masing produk. Nah, kita lihat dulu nih. Yang dikasih tahu di soal itu cuma revenue-nya. Revenue ya udah kita masukin dulu nih. Untuk kemeja 6.655.000, untuk yang kaos 7.645.000, untuk yang celana 6.735.000. Nah, ini kita udah dapat nih revenue dari masing-masing kan. Di soal dikasih tahu bahwa pendapatan itu adalah 150% dari harga pokok penjualan. Jadi si revenue ini tuh adalah 150% dari cost of goods sold-nya. Berarti kalau misalkan kita tahu nih bahwa pendapatan itu revenue kita 150% dari COGS kita. Berarti kan COGS kita 100% nih. Ya kan? Jadi COGS kita 100%, lalu pendapatan kita 50% di atas COGS. Karena dia bilang 150% dari harga pokok penjualan. Berarti untuk kita mencari cost of goods sold, pada saat kita mau mencari cost of goods sold, itu berarti kita akan carinya revenue-nya itu adalah 6.655.000. Di sini kita kan sekarang mau cari nih berapa cost of goods sold kita. Berarti kan revenue ini adalah 150% dari cost of goods sold kita. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung aja nih dari yang 6.655.000 ini bisa langsung aja nih dibagi dengan 150%. Nih, jadi ini kita bagi dengan 150% di sini. Nah, sehingga kita tuh akan dapat cost of goods sold-nya untuk yang kemeja itu adalah 4.436.667. Nah, untuk yang kaos gimana? Sama juga nih cara carinya, karena tadi katanya si pendapatan 150% dari harga pokok penjualan, maka nilai dari kaosnya ini kita bagi aja nih, kita bagi dengan 150%. Sehingga kita dapat untuk yang kaos 5.096.667. Dan untuk yang celana, cost of goods sold itu kan tadi masih sama nih, revenue-nya 150% dari cost of goods sold. Berarti sama juga, kita bagi dengan 150%. Kalau teman-teman mau ngecek nih, bener gak sih yang udah kita kerjain nih? Teman-teman bisa lihat aja nih, katanya kan tadi pendapatan itu 150% dari harga pokok penjualan. Kalau teman-teman mau cari tahu, bener gak nih hitungan kita? Coba aja nih, 150%. Kita kali dengan berapa nih nilai cost of goods sold-nya? Misalkan yang ini, 4.490.000. Nah, hasilnya pasti nanti akan sama dengan revenue kita. Karena sesuai yang tadi tuh, bahwa si revenue 150% dari cost of goods sold. Jadi kalau teman-teman mau ngecek, bisa dicek kayak gitu aja dari cost of goods sold-nya dikaliin 150%. Bener nggak nih? Sesuai nggak nih sama revenue kita? Gitu. Nah, ini untuk mencari cost of goods sold-nya. Sekarang overhead cost-nya berapa nih? Masih tanda tanya juga. Nah, di soal ini, kita tahu bahwa saat ini perusahaan menggunakan simple costing system yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan 25% dari harga pokok penjualan. Nah, kalau di soal ini, berarti kita udah langsung dikasih tahu rate-nya, bahwa 25% dari harga pokok penjualan. Cuma kalau misalkan nanti di soal nggak dikasih tahu, tapi dikasih taunya mungkin total direct labor hour-nya. Nah, teman-teman bisa cari aja tuh dari total overhead-nya. Nanti dibagi aja dengan jam kerja untuk masing-masingnya gitu. Nanti tinggal dialokasikan berdasarkan jam kerjanya gitu. Biasanya sih kalau misalkan soal dosen biasanya sih pakainya kayak gini ya, langsung dikasih tahu persentasenya berapa gitu. Biasa soal lab yang pakai direct labor hour gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti kita tinggal cari aja nih berapa overhead-nya. Kan katanya 25% dari harga pokok penjualan. Jadi berarti langsung aja nih, 25% di sini. Kita kalikan dengan cost of goods sold kita, yang 4 juta ini. Sehingga kita dapat 1.109.167 untuk yang kemeja. Nah, untuk yang kaos gimana nih? Sama juga, rate-nya sama nih, 25%. Kita kalikan dengan dengan cost of goods sold kita.
yaitu 5.096.667. Sehingga di sini ada 1.274.167. Nah, lalu untuk yang celana, berarti bagaimana nih? Sama juga. 25% kita kalikan dengan cost of goods sold kita, 4.490.000. Sehingga di sini kita dapat 1.122.500. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa nih operating income atau loss kita. Jadi kita lihat nih, dari revenue dikurang dengan cost of goods sold, dikurang lagi dengan overhead cost, maka kita dapat nih operating income atau loss-nya. Jadi di sini kita dapatnya income, kebetulan nih untuk yang kemeja, nilainya 1.109.167. Untuk yang kaos juga sama nih, revenue dikurang dengan cost of goods sold, dikurang dengan overhead cost. Sehingga kita dapat 1.274.167. Untuk yang celana juga sama, berarti revenue dikurang dengan cost of goods sold, dikurang dengan overhead cost. Maka kita dapat 1.122.500. Nah, teman-teman gak usah bingung nih, kenapa angkanya kok sama sih overhead cost dan operating income-nya? Karena kita tahu nih bahwa tadi kan kita punya revenue 150% dari COGS kan. Kita punya 150% di atas ini, berarti nih, cost of goods sold kita 100% di sini. Berarti overhead cost kita 25%. Berarti kan kalau 150 kita kurang dengan 100, kita kurang dengan 25, itu kan hasilnya pasti akan 25%. Makanya nilai dia tuh sama nih dengan si overhead cost-nya gitu. Cuma ini perhitungan kayak gitu untuk yang soal ini. Tapi nggak menjamin semua soal bakal kayak gini, nggak. Jadi ini kebetulan aja di soal ini nilai overhead cost-nya sama dengan nilai operating income-nya. Nah, ini untuk yang simple costing. Jadi kalau simple costing, teman-teman cukup hitung kayak gini aja untuk operating income-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu activity based costing. Nah, seperti yang tadi udah kita bahas, udah kita diskusikan bahwa activity based costing itu adalah kita mau menghitung overhead-nya itu berdasarkan activity yang terjadi. Jadi di sini untuk nilai revenue dan cost of goods sold itu pasti akan sama kayak yang atas nih. Jadi untuk nilai revenue dan juga nilai cost of goods sold ini tuh pasti akan sama dengan simple costing. Jadi mau dia simple costing, mau dia ABC costing, revenue dan cost of goods sold itu sama. Yang membedakan cuma di bagian overhead-nya aja. Di mana di sini, kalau activity based costing berarti overhead cost-nya dibagi berdasarkan activity-nya. Di mana di sini ada 4 activity, yaitu ada pemesanan atau ada ordering, lalu ada pengiriman atau ada delivery, ada penyediaan barang di rak atau ada shelf stocking, lalu layanan pelanggan atau customer support atau customer service. Nah, terus sekarang kita mau hitung nih berapa sih profit kita. Kita akan hitung dari revenue-nya dulu. Revenue-nya ini karena tadi kan saya udah jelasin bahwa kalau kita mau pakai simple costing atau kita mau pakai ABC costing, untuk revenue dan cost of goods sold itu pasti akan sama nih. Jadi teman-teman tinggal copy aja nih dari atas. Mungkin bukan di copy ya, kalau teman-teman disalin ulang aja di jawaban kalian nanti bahwa revenue dan cost of goods sold itu akan sama antara simple costing dan juga activity based costing. Jadi kalau teman-teman udah ngitung di atas, itu bisa langsung dipakai aja. Jadi nggak usah buang waktu ngitung ulang gitu. Kecuali teman-teman nggak yakin sama jawabannya, mungkin bisa di cross check. Tapi kalau udah yakin banget, udah ambil aja gitu, nggak usah dihitung ulang karena pasti sama. Yang beda hanya overhead-nya. Nah, teman-teman lihat ya di sini bahwa overhead-nya itu kalau yang ordering itu dibagi berdasarkan per pesanan pembelian yang ada di soal ini nih, bahwa 12.000 per pesanan pembelian. Kalau dikasih tau kayak gini, berarti kita udah tahu nih bahwa di sini pemesanan angka 21, 19, dan 13 itu menunjukkan berapa pesanan pembelian yang ada di perusahaan. Jadi berapa nih pesanan pembelian yang terjadi nih di periode ini gitu. Nah, ini kita langsung masukin aja untuk yang ordering, berarti kita lihat nih, rate-nya di atas dikasih tahu bahwa rate-nya itu adalah 12.000. Berarti 12.000 kita kalikan dengan berapa nih yang terjadi di divisi kemeja. Berapa nih yang terjadi di bagian kemeja.
untuk orderingnya. Di pemesanan di bagian kemeja, itu kan ada 21 pesanan pembelian. Nah, rate-nya adalah 12.000 per pesanan pembelian. Berarti 12.000 kita akan kalikan dengan 21 di sini. Karena pesanan pembelian kita ada 21 sesuai yang di tabel. Sehingga di sini kita dapat hasilnya 252.000. Untuk yang kaos juga sama. Kita punya rate 12.000 dengan dia punya pesanan pembelian itu adalah sebesar 19. Jadi di sini 12.000 kita kali dengan 19. Sehingga kita dapat 228.000 untuk yang kaos. Untuk yang celana, ini berarti kita punya 13 pesanan pembelian dengan rate-nya 12.000, berarti 12.000 kita kali dengan berapa pesanan pembelian yang kita punya? Ada 13. Kali dengan 13. Sehingga di sini ada 156.000. Nah, kalau yang ordering udah selesai, kita lanjut nih ke yang delivery. Yang delivery itu katanya di sini pengiriman dan penerimaan produk itu sebesar 8.000 per pengiriman. Jadi, untuk setiap pengiriman yang dilakukan, kita dikenakan 8.000. Berarti di soal, ini tuh kita dikasih tahu nih di tabel, bahwa pengiriman yang terjadi di kemeja itu adalah 67, yang terjadi di kaos 23, dan yang terjadi di celana 20. Berarti langsung aja nih, rate-nya itu kan pengiriman adalah 8.000. 8.000 kita kalikan dengan berapa nih pengiriman yang terjadi di delivery atau di pengiriman, yaitu 67. Sehingga kita masukin di sini 67. Sehingga kita dapat 536.000. Nah, lanjut lagi nih. Untuk yang kaos, rate-nya masih sama, yaitu sebesar 8.000. 8.000 kita kalikan dengan rate-nya sih jumlah pengirimannya kaos. Berarti ada 23. Sehingga di sini 8.000 kita kali dengan 23. Sehingga dia dapat nilainya itu adalah 184.000. Untuk yang celana juga masih sama nih rate-nya, yaitu rate-nya adalah 8.000 kita kalikan dengan berapa berapa pengiriman yang terjadi nih untuk di divisi celana, yaitu sebesar 20. Maka di sini kita kalikan dengan 20 sehingga kita dapat 160.000 untuk yang delivery-nya. Nah, kalau delivery udah selesai, kita akan lanjut ke shelf stocking atau penyediaan barang di rak. Untuk shelf stocking, kita lihat dulu nih. Penyediaan barang di rak itu adalah 2.500 per jam katanya. Kalau 2.500 per jam, berarti kita bisa langsung masukin 2.500 kita kalikan dengan berapa jam yang terjadi di kemeja, yaitu adalah sebesar 168. Sehingga 2.500 kita kalikan dengan 168. Nah, sehingga di sini ada 420.000. Untuk yang kaos di sini berarti rate-nya kan 2.500. Masih sama kayak yang tadi. Cuma bedanya di jamnya aja. Kalau kaos ada 167. Jadi kita masukin nih 167. Nah, untuk yang celana itu berarti kan rate-nya masih sama nih, 2.500. Kita kalikan dengan berapa jam yang terjadi nih di celana. Ada 17 jam. Ya, ada 17 jam ya di tabel ini. Berarti kita kalikan nih dengan 17. Sehingga kita dapat 42.500 untuk yang celana. Nah, kalau yang shelf stocking udah selesai, kita lanjut nih ke bagian customer support atau layanan pelanggan. Di sini layanan pelanggan kita bisa lihat di paragraf atas bahwa harganya itu adalah Rp20 per item yang dijual. Jadi karena ini adalah Rp20 per item yang dijual, maka ya udah nih, kita mulai aja. 20 kita kalikan dengan berapa item yang dijual di kemeja, yaitu sebesar 13.050. Berarti di sini 13.050. Sehingga kita dapat 261.000. Sorry, untuk yang kemeja. Untuk yang kaos di sini katanya dia punya 17.550 item yang terjual. Berarti rate 20 nih. Kita kaliin dengan 17.550. Sehingga kita dapat 351.000 untuk yang customer support di kaos. Untuk yang celana itu adalah
kita punya rate masih sama 20, kita kalikan dengan layanan pelanggan di celana itu ada 6.340. Sehingga kita dapat 126.800 untuk yang customer support celana. Nah, terus sekarang kita mau cari berapa sih operating income atau loss dari masing-masing produk. Sama nih kayak yang tadi. Caranya berarti revenue dikurang dengan seluruh cost yang ada. Jadi revenue kita kurang dengan cost of goods sold, kita kurang dengan overhead cost-nya, di mana overhead cost-nya itu ada ordering, ada delivery, ada shelf stocking, dan ada customer support gitu. Jadi di sini sehingga kita dapat tuh untuk income-nya adalah 749.333. Nah, untuk yang kaos kita dapat 1.367.833. Dan untuk yang celana kita dapat income-nya itu adalah 1.759.700. Nah, ini untuk nomor 2, yaitu laporan profitabilitas lini produk untuk activity based costing. Nah, kalau nomor 2 udah, kita akan lanjut ke nomor 3. Di mana nomor 3, kita akan menghitung biaya produk itu berdasarkan dua sistem yang tadi udah kita hitung, yaitu ada simple costing dan ada ABC. Nah, kalau mau menghitung berapa sih cost per unit, itu berarti kita harus tahu dulu berapa sih berapa sih unit yang kita produksi di periode ini. Nah, karena di soal ini kan nggak dikasih tahu nih berapa produk yang kita produksi di periode ini. Jadi kita asumsikan aja bahwa item yang terjual di sini itu sama dengan item yang diproduksi. Jadi item yang terjual sama dengan item yang diproduksi. Sehingga kita bisa pakai angka yang ada di sini nih. 13.550, 17.550, dan 6.340. Nah, sekarang kita akan masuk ke simple costing. Untuk mencari cost per unit, biasanya kalau misalnya kita mau cari, kita harus tahu dulu berapa cost of direct materialnya, berapa direct labor-nya, berapa manufacturing overhead-nya gitu kan. Nah, tapi di sini karena kita nggak dikasih tahu berapa direct material dan direct labor, kita asumsikan aja bahwa cost of goods sold itu adalah direct material dan direct labor-nya. Sehingga di sini kita punya cost of goods sold, lalu kita juga punya manufacturing overhead. Jadi kan biasa kalau misalkan nih kalian dikasih tahu DM DL, itu kan berarti ngitungnya adalah DM DL ditambah MOH, baru kita bagi dengan jumlah unitnya kan. Nah, karena di soal ini kita nggak dikasih tahu, maka kita langsung asumsikan saja kayak gini. Nah, jadi di sini cost of goods sold-nya kita ambil dari yang udah dikasih tahu di soal aja. Jadi kita tinggal bukan yang dikasih tahu di soal ya, yang tadi udah kita hitung di awal maksudnya. Jadi kita akan pakai cost of goods sold yang tadi udah kita hitung di awal, yang 4 juta ini, terus 5 juta dan 4.490.000. Nah, untuk manufacturing overhead-nya juga sama nih. Kita ambil aja sama yang tadi udah kita hitung yang overhead cost. Ini kita kurangin aja nih untuk mencari cost-nya gitu. Jadi ini kan kita punya cost of goods sold nih. Kita mau tambahin dengan manufacturing overhead-nya. Nah, di sini kan kita udah punya nih manufacturing overhead untuk kemeja, itu kan 1.109.167. Untuk yang kaos, itu kan ada 1.274.167. Dan untuk yang celana di sini, kita punya 1.122.500. Nah, kita mau cari nih berapa total cost-nya per unit. Berarti kita cari tahu dulu berapa sih total cost kita. Di sini, jadi kita mau cari tahu dulu berapa nih total manufacturing cost kita. Jadi caranya gimana? Berarti caranya tinggal cost of goods sold kita tambah dengan manufacturing overhead. Ini jadi sebenarnya masih sama, perhitungannya tuh sebenarnya masih sama aja sama yang kita udah kerjain di sebelum-sebelumnya. Cara kita menghitung total manufacturing cost itu kan sebenarnya ada dari DM, DL, MOH. Cuma karena di soal ini nggak dikasih tahu secara detail berapa DM, berapa DL-nya, maka kita asumsikan aja bahwa cost of goods sold itu merupakan DM ditambah dengan DL. Nah, setelah kita udah ngitung nih total manufacturing cost, sekarang kita mau tahu
berapa unit produksi kita. Unit ya. Jadi karena dia nggak dikasih tahu juga kita itu produksi berapa, maka kita pakai asumsi aja bahwa unit yang terjual itu adalah sama dengan unit yang diproduksi. Sehingga kita bisa ambil angka dari sini nih, dari layanan pelanggan. Karena layanan pelanggan ini kan dialokasikan berdasarkan per item yang dijual kan. Berdasarkan item yang dijual, jadi karena berarti kalau misalkan kita jual 13.050, berarti kan ini juga yang kita produksi gitu. Asumsinya di soal ini kayak gitu. Nah, jadi kita masukin aja nih di sini. 13.050, 17.550, dan 6.340. Nah, setelah itu kita udah dapat total unitnya. Sekarang kita mau cari berapa cost per unitnya. Berarti manufacturing cost per unit, caranya total manufacturing cost ini kita bagi nih, kita bagi dengan berapa total unitnya yang ada di sini, yaitu 13.050. Sehingga kita dapat untuk cost dari simple costing yang untuk kemejanya itu adalah 425. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak dikasih tahu kan, kita harus pakai berapa koma. Ini kalau nggak salah hasilnya koma nih. Nah, jadi ini karena kita di sini nggak dikasih tahu, kita itu disuruh buletin ke berapa angka. Jadi saya buletin ke satuan aja. Jadi 425 gitu. Untuk yang kaos juga sama, berarti caranya adalah total manufacturing cost kita bagi dengan total unitnya. Sehingga kita dapat 363 untuk manufacturing cost per unit untuk celana. Jadi untuk kaos, maaf, untuk kaos ya. Jadi kaos itu manufacturing cost per unitnya under simple costing 363. Nah, untuk celana gimana nih untuk celana? Sama juga. Total cost, total manufacturing cost kita bagi dengan total unitnya. Sehingga di sini kita dapat 885 untuk celananya. Gitu. Nah, ini untuk menghitung cost per unit pakai simple costing. Jadi kalau pakai simple costing memang sesuai namanya ya, simple. Jadi kita tinggal tambahin aja cost of goods sold ditambah dengan manufacturing overhead, lalu kita bagi dengan unit yang kita produksi. Gitu. Kalau kita pakai activity based costing, yang satu lagi, ini sebenarnya juga dibilang sulit banget juga enggak, dibilang rumit banget juga enggak. Cuma emang dia agak lebih rumit aja dibandingkan yang simple costing. Karena di sini kan kita harus bagi-bagi lagi nih untuk yang allocation untuk overheadnya. Kalau tadi kan kita langsung nih, overhead langsung kita masukin semua kan. Nah, tapi kalau di sini nggak bisa, kita harus bagi-bagi dulu per activity-nya. Nah, sekarang kita akan masukin untuk activity based costing. Yang pertama sama nih, kita mau catat dulu berapa cost of goods sold-nya. Kalau misalkan nanti ternyata teman-teman ketemu soal di ujian, itu dia nggak dikasih tau cost of goods sold, tapi ada informasi mengenai DM dan DL. Nah, teman-teman harus jabarin tuh, DM-nya berapa, DL-nya berapa, gitu. Nah, ini cost of goods sold, berarti karena ini masih sama, kita tinggal pindahin aja dari yang atas. Jadi kita tinggal salin dari yang atas untuk nilai dari cost of goods sold-nya. Sedangkan kalau nilai manufacturing overhead, nggak bisa disalin. Kenapa? Karena beda. Kita nggak menghitung manufacturing overhead secara keseluruhan, tapi kita mau bagi per activity. Dimana tadi kita punya activity ada ordering, ada delivery, ada shelf stocking, dan ada juga yang customer support. Nah, terus kita mau hitung nih berapa sih cost untuk biaya overhead untuk masing-masing activity-nya. Nah, ini sebenarnya kita kan tadi udah ngitung kan di atas nih. Kita tadi udah ngitung nih. Sebenarnya angka inilah yang mau kita pakai lagi di sini. Jadi saya akan jelasin di yang awalnya aja ya, ini kemeja aja. Nanti kan yang kaos dan celana ini cara ngitungnya masih sama juga kayak gini. Jadi kita ulang yang depan-depannya aja nih. Nah, untuk yang ordering, kita lihat nih. Ordering, itu tadi katanya kita punya 21 ordering itu kan per pesanan pembelian. Berarti di sini kita punya 21 pesanan pembelian dengan rate-nya itu sebesar 12.000.
Berarti di sini 21 kita kali dengan berapa rate-nya? 12.000. Nah, sehingga di sini kita dapat 252.000. Nah, jadi nilai ini sebenarnya tuh sama kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau copy paste dari, bukan di copy paste sih berarti kalian ya, disalin ulang, mau disalin dari atas ke bawah itu bisa-bisa aja harusnya gitu. Jadi karena yang kita hitung di atas dan di bawah tuh sama. Jadi untuk kaos juga sama nih. Kaos kan tadi punya 19 pesanan pembelian. Berarti 19 kita kalikan dengan berapa rate-nya, yaitu 12.000. Jadi kita kalikan dengan 12.000. Nah, sehingga di sini 228.000. Nah, ini kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa cek lagi nih. Nah, tetap sama kan? Jadi karena dia sama, makanya saya bilang teman-teman bisa langsung ambil aja dari yang atas kalau udah dihitung gitu. Nah, sekarang untuk delivery. Delivery juga sama, kan dia berdasarkan berapa pengiriman. Nah, di sini ada 67 pengiriman di sini nih untuk yang kemeja. Dengan rate-nya adalah 8.000 per pengiriman. Berarti 67 kita kalikan dengan 8.000. Sehingga kita dapat 536.000. Nah, ini sama ya, sama yang tadi. Jadi kita ambil aja dari yang sini. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi ke yang shelf stocking. Yang shelf stocking itu kan kita menghitung berdasarkan berapa jam yang digunakan, ya kan? Kita menghitung berapa jam yang digunakan dengan rate per jamnya 2.500. Untuk kemeja, kita lihat shelf stockingnya atau penyediaan barang di rangkaian 168. Jadi 168 ini kita kalikan dengan rate-nya berapa? Jadi 168 kita kalikan dengan rate untuk shelf stocking, yaitu sebesar 2.500. Jadi sehingga kita kalikan dengan 2.500, maka kita dapat 420.000. Nah, untuk yang kaos dan celana ini kita ambil aja dari atas. Nah, kalau udah, kita akan pindah ke yang terakhir. Yang terakhir yaitu customer support. Nah, customer support juga sama nih. Rate-nya katanya 20 dengan menggunakan per item yang dijual. Sedangkan per item yang dijualnya itu untuk kemeja ada 13.050. Jadi di sini nih 13.050 kita kalikan dengan 20 rupiah per item yang dijual. Jadi di sini ada 261.000. Untuk yang kaos dan celana kita ambil aja nih dari atas karena sama. Nah, udah nih. Kalau udah, kita totalin dulu nih. Berapa? Kita mau totalin dulu berapa sih manufacturing overhead kita. Nah, jadi kita totalin dulu berapa manufacturing overhead-nya dengan cara kita jumlahin aja nih dari ordering, delivery, shelf stocking, dan juga customer support. Nah, sehingga di sini kita dapat bahwa manufacturing overhead untuk kemeja itu 1.469.000, untuk yang kaos 1.180.500, dan untuk yang celana 485.300. Sehingga kita bisa dapat total manufacturing cost berarti kita jumlahin antara cost of goods sold, kita jumlahin dengan total manufacturing overhead-nya. Itu yang ini. Nah, sehingga kita dapat untuk yang manufacturing cost untuk kemeja itu ada 5.905.667. Untuk yang kaos ini ada 6.277.167. Dan untuk yang celana 4.975.300. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman, karena ini masih total. Ini masih manufacturing cost in total. Yang diminta di soal itu adalah produk per unit. Sehingga di sini kita juga perlu membagi dengan total unitnya nih. Total unitnya untuk kemeja kita kan punya 13.050. Untuk kaos kita punya 17.550. Untuk yang celana kita punya 6.340. Sehingga untuk mencari dari nilai cost per unitnya di sini, jadi manufacturing cost per unit, ini cara carinya adalah kita tinggal bagi aja total manufacturing cost kita bagi dengan total unitnya. Gini, jadi kita dapat nih untuk yang kemeja kita dapat 453, untuk yang kaos ada 358, dan untuk yang celana ada 785. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, ada perbedaan nih.
Perbedaan antara si simple costing dengan ABC. Nah, ini pertanyaan nomor 4. Di sini ada pertanyaan nih, apakah terdapat under atau over costing dari kedua sistem, yaitu simple costing dan ABC tersebut? Kalau ada berapa? Nah, jadi kalau dilihat ini kan beda semua nih. Berarti ini pasti ada nih yang namanya under costing atau over costing. Nah, makanya di sini kita akan catat bahwa di sini terdapat under costing dan over costing dari simple costing ke ABC. Nah, kalau teman-teman bingung nih, lihatnya dari sisi mana? Kita lihat dari sisi yang sekarang nih. Sekarang kita kan masih menggunakan simple costing. Kita baru mau menerapkan activity based costing. Berarti kalau kita kayak gini, berarti kan sekarang kita lagi menggunakan simple costing system. Dari simple costing ke activity based costing, ada under atau over costing sebesar berapa? Itu yang ditanya di soalnya. Gitu. Jadi di soalnya tuh nanya ada nggak sih ada nggak sih over costing atau under costing dari yang udah kita hitung. Nah, berarti caranya adalah kita lihat nih di sini kita mau lihat dari masing-masing produknya. Berarti kan ada kemeja, terus ada kaos, dan ada celana di sini. Nah, kita akan lihat nih satu-satu nih. Dari kemeja, karena kita tadi kita punya dasarnya itu adalah simple costing, karena sekarang kita lagi di simple costing, maka kita lihat nih, dari simple costing ke ABC, ada nggak sih perubahan? Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat nih, bahwa yang ABC itu lebih besar kan. Bahwa di ABC tuh kita punya cost untuk kemeja 453. Sedangkan untuk yang simple costing 425. Nah, kalau kayak gini, berarti kan yang kita hitung sekarang dengan simple costing itu kan lebih rendah. Kalau lebih rendah, maka kita akan catat dia under costing. Sini ya. Nih, jadi dia tuh ada under costing. Nilainya sebesar berapa? Sebesar selisihnya nih, 453, kita kurangi nih dengan 425. Sehingga ada under costing sebesar 28. Ini kalau kita lihatnya dari simple costing ke ABC. Jadi saya juga sebenarnya kurang paham juga ini tuh sebenarnya kita mau lihatnya dari sisi mana. Cuma di sini karena kita awalnya itu pakai simple costing, jadi saya asumsikan kita melihat dari simple costing ke ABC. Nah, kalau kita lihat dari simple costing ke ABC, yang kedua nih, untuk yang kaos, kita lihat. Tadi pada saat kita menghitung cost kaos dari pakai simple costing, itu kan senilai 363. Sedangkan kalau kita pakai activity based costing, ternyata kita tuh keluarin cost cuma 358. Berarti apa yang kita hitung sekarang itu kan terlalu besar nih yang pakai simple costing. Nah, berarti di sini terjadi yang namanya over costing. Sebesar berapa nih? Sebesar dari, kita kurangin aja, 363 dikurang dengan selisihnya. Sehingga di sini kita ada over costing sebesar 5. Di sini, sebesar 5. Nah, terus yang terakhir nih, celana. Kita lihat celana. Celana itu costnya tadi awal 885. Sedangkan kalau kita menggunakan ABC, itu costnya 785. Berarti di sini ada selisih lagi nih, di mana yang kita hitung sekarang menggunakan simple costing itu lebih besar. Jadi itu lebih besar dibandingkan apa yang kalau kita pakai ABC. Jadi di sini kita bisa ada over costing sebesar 885 dikurang dengan 785. Nah, ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat dari pembulatannya, ini kan sebenarnya harusnya 100 pas ya. Cuma ini 101 mungkin karena ada koma-komanya di belakang, jadi ke bawah semua, jadi di sini jadinya 101. Jadi sebenarnya harusnya ini kalau teman-teman udah buletin itu 100 gitu harusnya, gitu. Nah, ini kalau untuk masing-masing. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ditanya totalnya berapa nih? Total dari over atau under costingnya berapa? Ya udah teman-teman jumlahin aja. Di sini kan over costing kita ada dua nih, 101 dan 105. Berarti ada 106 kan? 106, terus tinggal kita selisihin aja sama under costing. Kalau over costingnya lebih besar nih, jadi saya sekalian aja deh. Nah, berarti kalau di total, ini tuh masih terjadi over costing.
sebesar berapa? Sebesar 101 tambah dengan 5 kita kurang dengan 28. Nah, sehingga di sini masih ada overcosting 78. Ini secara in total. Jadi in total kita tuh overcosting 78. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya pada saat kita itu melakukan apa ya? Pada saat kita itu pakai ABC, kita itu bisa menghemat 78 apa ini ya satuannya ya? Rupiah kayaknya harusnya ya. Nah, itu jadi kita bisa menghemat cost-nya itu sebesar segitu untuk masing-masing produk. Kalau masing-masing produk berarti kita lihat tadi nih. Jadi kalau kita pakai ABC, kita ubah dari simple ke ABC, maka berarti kita harus kita akan keluarin cost Rp28 lebih banyak. Tapi kalau kita pakai yang kita lihat yang kaos dan celana, itu kita bisa lihat di sini bahwa yang kita hitung sekarang cost-nya tuh terlalu besar. Sedangkan kalau kita ganti ke ABC, ini tuh cost-nya bisa lebih kecil gitu. Nah, jadi walaupun teman-teman lihat bahwa di kemeja itu kan kita kalau kita ganti ke ABC, kemeja kita jadi rugi dong gitu, misalkan kayak gitu. Nah, tapi kita harus lihat dulu secara keseluruhan, apakah kalau kita ganti ke ABC menguntungkan bagi perusahaan nggak secara keseluruhannya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman diminta buat kasih kesimpulan gitu, misalkan kayak perusahaan lebih baik ganti nggak nih ke ABC gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, nah, teman-teman lihat aja secara cost-nya secara keseluruhan. Apakah dia tuh lebih menguntungkan nggak kalau misalkan kita tuh ganti ke ABC gitu. Nah, itu untuk ABC kira-kira kayak gitu nomor 1 sampai 4-nya gitu.